and hello, oke sob semuanya. Selamat datang kembali di konten serunya sepak bola bersama gua Nunuy. Oke, kali ini gua baru datang rumah sakit. Enggak deh. Udah cukup lama gua datang dari rumah sakitnya. Kalau kalian mengikuti konten gua dari kemarin, gua ngasih unjuk habis periksa darah, habis ambil darah. Ya tadi pembacaan hasilnya dan alhamdulillah keadaannya mendukung, keadaannya positif-positif aja, nggak terlalu signifikan drop, oke? Dan buat kalian semuanya yang menonton konten serunya sepak bola channel Nunuy Zulhilmi khususnya, gua harap kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk selalu menyelesaikan masalah-masalah hidup yang menghampiri kalian. Oke? Amin ya robbal alamin. Oke, di konten serunya sepak bola kali ini gue mau memberikan 3 poin, cuman 3 poinnya ini kurang lebih ya tidak mengenakan, ya bisa dibilang kurang berkenan juga untuk kalian yang sering menonton dan menikmati konten serunya sepak bola. Di poin yang pertama yaitu kemarin kan kemarin apa 2 hari lalu ya, kemarin lah, DPR telah menyetujui proses sumpah kewarganegaraan naturalisasi Miliano Jonathan dan Mauro siapa tuh namanya tuh, Mauro Zylstra, agak susah nyebutnya sob, oke? Dan beberapa pemain timnas putri lainnya, dan ada juga dan lain-lainnya, oke? Ya nggak apal gue, oke? Takut salah nyebut, takut dan lupa juga, oke? Dan menariknya ada salah satu perwakilan DPR, Pak siapa ya namanya tuh, anggota DPR, Pak Arisal Aziz kalau nggak salah ya, tolong koreksi kalau gue salah. Pak Arisal Aziz menyebutkan kalau timnas Indonesia gagal masuk Piala Dunia, hentikan saja program naturalisasi ini. Ya kurang lebihnya seperti itu, ngomong kepada Bapak Erick Thohir, Ketua PSSI. Gue setuju saja, tapi ada tapinya nih sob, oke? Kalau kalian yang mengikuti konten gue dari awal, menyimak konten serunya sepak bola dari awal, gue selalu berucap 50% lah, setuju, antara setuju dan tidak setuju, dan ya yang selalu mengutamakan program grassroots, program pengembangan usia dini, program pemain-pemain muda, bibit-bibit muda untuk dijadikan ya minion timnas ke depannya gitu. Selalu setuju gue, dengan lebih setuju, memang selalu lebih setuju dengan yang seperti itu. Bahkan kalau menurut gue ya 70 80 20 atau 70 30. Akan tetapi naturalisasi ini kemungkinan besar misalkan di stop, misalkan diberhentikan, ya gue setuju aja. Tapi kalau bagaimana opsinya dibalik polanya ketika kita sekarang lebih sering mengambil pemain keturunan untuk sumpah kewarganegaraan, ya biasa disebut naturalisasi itu, bisa dibilang dibaliklah persentasenya. Oke, selesai gagal Piala Dunia, di stop dulu, dihentikan dulu. Oke, sah-sah aja, ikut-ikut aja. Akan tetapi tidak untuk menyetop selamanya, menyudahi selamanya program naturalisasi tersebut. Karena kita akan akan butuh untuk misalkan Piala Asia, atau kan kualifikasi Piala Dunia lagi selanjutnya, ataupun yang lainnya lah, kompetisi-kompetisi yang lebih bermutu. Dan kita susun dulu nih puzzle kita nih, bagian mana yang kurang, bagian mana yang perlu banget, oke? Tim setara Korsel baru saja melakukan naturalisasi. Siapa nama pemainnya gue lupa tuh, untuk pertama kalinya. Dan yang paling sering mengambil naturalisasi kan Prancis. Terus kalau di Afrika Selatan siapa, Maroko,
misalkan ya paling sering paling sering untuk menjalankan program naturalisasi ya dari timnas di seluruh dunia ini ya paling sering misalkan bisa kita lihat cerminannya ke Prancis gitu. Dan kalau dibilang gagal ya Prancis tentunya mempunyai puzzle skema permainan dan di bagian-bagian mana aja yang kurang, yang perlu untuk diambil, yang perlu untuk dinaturalisasi. Kita demikian juga begitu. Semoga sekarang misalkan kita sering untuk melakukan naturalisasi atau sumpah kewarganegaraan dan lebih sering mengandalkan pemain benar-benar dari produk Indonesia, keturunan Indonesia, sama-sama keturunan Indonesia sih ya. Naturalisasi kita tuh nggak sembarang naturalisasi, nggak asal comot, yang mesti ada keturunannya, balik lagi harus diingat itu, oke? Benar-benar lokal deh gitu, benar-benar lokal gitu kita nyebutnya. Paling kan cuman 1-2 orang, taruhlah 20% lah, dan yang penghuni timnas kita 70-80% tuh kebanyakan 70% lebih sering mengandalkan naturalisasi. Walaupun masih banyak juga pemain kita yang masuk ke sana dan kan lagi aktif-aktif banget nih naturalisasi. Dan di masa akan datang tuh ya udahlah, kalau emang kita nggak masuk Piala Dunia ya dibalik aja. Yang terus mengandalkan pemain yang sudah ada sekarang, berarti kan naturalisasi udah dihitungnya pemain timnas kita sekarang dong. Pemain timnas sekarang ya udah yang diandalkan skemanya miniaturnya 80% atau 70% ya dari pemain yang sudah ada. Tetapi kalau sekali-sekali benar-benar kebutuhan, benar-benar pemain itu bagus, benar-benar pemain itu layak untuk dinaturalisasi, ya udah boleh deh 20 sebanyak ya taruhlah 10%, 20%. Ya apalagi kalau miniatur misalkan benar-benar kita butuh gelandang berirama untuk membongkar lawan, misalkan kan Tom Haig misalkan udah tua juga, dan dari yang benar-benar orang Indonesianya nih belum ketemu siapa. Nah, ada satu sosok pemain ini masih muda, berbakat, ya bolehlah sekali-sekali gitu. Ya untuk kita memberi nyawa juga, untuk kita bertarung juga di Piala Asia ataupun kualifikasi Piala Dunia yang akan datang, ya dibalik aja persentasenya bakal lebih jarang lah untuk melakukan naturalisasi, tetapi tidak untuk di stop lah sama sekali. Ya buktinya pemain-pemain negara-negara kuat sepak bola aja sekali-sekali gitu masih mengandalkan naturalisasi, bukan sebagai rutinitas atau yang diandalkan lah. Oke sob, untuk poin selanjutnya yaitu sangat disayangkan sekali terjadi kembali untuk kerusuhan antar supporter sesudah pertandingan PSIM versus Persib Bandung. Di sini apa ya? Gua emang nontonnya nggak full karena gua nonton nganterin kucing gua ke rumah sakit sambil berobat. Tapi di situ gua sambil nonton lewat HP juga, sambil ke dokter hewan gitu. Udah gua bahas juga di konten-konten gua sebelumnya kalau ya contohnya kayak Cahya luar biasa, Cahya kiper yang refleksnya lumayan bagus, positioningnya lumayan bagus, tetapi masalah untuk build up atau drop ball ataupun long ball bola masih perlu belajar banyak, masih perlu pengembangan banyak, dan ya dia layak dipanggil timnas. Tetapi di luar dari pembahasan gue tentang pertandingan, seusai laga terjadi keributan antar supporter tuan rumah PSM Yogyakarta dan supporter tamu Persib Bandung. Oke, untuk digarisbawahi apa ya? Kan kita masih ada larangan supporter tamu untuk datang ya, untuk menonton langsung ya kepada tim yang tuan rumahnya, dan di sini tim tuan rumahnya PSM Yogyakarta. Ya walaupun sampai musim lalu ketika tim tamu sering nyolong sebagai supporter tuh suka ada aja gitu, tetapi kan ya ketika tim tamunya datang ke tempat stadion tersebut,
ya udahlah, lo kan masih dilarang nonton, masih dilarang datang, masih dilarang menyupport tim lo langsung gitu. Ya kulo nuhun lah sama apa ya, sama tuan rumahnya. Tuan rumah kan udah apa ya, udah mengizinkan, pasti pasti tahu lah dari awalnya. Oh, nih kok supporter tim tamu bakal datang nih, jumlahnya sekian, pasti tahu lah gitu. Ya udah, lu permisi-permisi yang sopan gitu, jangan berbuat onar ya. Ya itu kesalahan lah, udah kesalahan lo di sistem, sebagai sistem, ketika PSSI masih melarang tim tamu untuk datang gitu, untuk hadir mendukung timnya langsung, ya lo nggak apa ya, nggak sopan gitu, nggak sopan santun terhadap tuan rumahnya. Sekali waktu itu pernah terjadi supporter Arema lawan apa, tapi itu supporter Arema itu sendiri di musim lalu. Tapi kalau ini kan keributan antar supporter tuan rumah dan supporter tim tamu. Udah, supporter tim tamunya juga salah sob, dia ya udah, lu udah gue beri datang, udah nonton, terus hasilnya juga tim kita imbang, ya ya udah deh, lu balik aja gitu, nggak usah kepancing, nggak usah akhirnya juga ngebales ribut, akhirnya juga nggak terima gitu. Ini kan emang kita lagi, liga kita lagi dipantau masalah masalah supporter, apakah supporter itu boleh diadakan home on and away lagi. Kemarin kan banyak dari berbagai pihak udah menyuarakan kalau hapusan larangan tim supporter tim tamu untuk datang itu tolong dihapus, tolong dihentikan gitu. Tetapi akhirnya belum lama, baru pekan berapa ya? Baru pekan ketiga apa keempat ketiga. Udah malah terjadi lagi gitu, malah ada kerusuhan lagi gitu. Ini ya entah efek jerah apa yang bisa membuat kapok gitu. Kalau masalah denda doang, gue yakin nggak bakal untuk membuat jerah supporter ini loh, karena yang membuat jerah masalah, ya ini kan masalah denda kan, ya malah dibebankan ke klub. Klub itu disuruh bayar. Karena klub ini kalau misalkan nggak ada penonton juga, pemasukan tuh otomatis bakal drop, bakal jatuh, bakal berkurang. Ya apalagi untuk tim seperti misalkan ya, bukannya mengecilkan ya, mohon maaf ya sebelumnya, kayak PSIM, terus kayak misalkan siapa lagi, Persita, terus misalkan kayak siapa lagi, ya pemasukan supporter itu sangat berpengaruh untuk keuangan klub gitu sob. Oke, untuk berjalannya klub di liga gitu, untuk menambah keuangan klub, menambah keuntungan klub gitu. Walaupun persentasenya misalkan nggak begitu besar, ya cukup membantu gitu. Oke, balik lagi ke masalah supporter ini. Boleh, gue semalam dengar apa ya, kontennya Bang Oro, Oki Rengga juga, gue setuju tuh kalau misalkan para pemain yang datang kayak di luar negeri, kayak di Inggris, dia mengasih saran, benar tuh, benar banget. Misalkan pemain penonton yang rusuh-rusuh tuh siapa aja, tandai mukanya, pajang misalkan di stadion sekalian, bikin malu. Kalau dia datang lagi, oh gue udah dipajang di situ, otomatis kan jadi apa, jadi tergugah nuraninya, jadi tergugah ke hati kemanusiaannya gitu. Ya, misalkan yang rusuh-rusuh kemarin ini tempel pajang-pajang, nggak boleh datang, nggak boleh nonton lagi, udah diasingkan dari sepak bola Indonesia, biar ada efek jerahnya tuh. Salah satu efek jerahnya mungkin seperti itu, benar tuh. Oke, ya semoga tidak ada lagi lah kerusuhan-kerusuhan. Dan kalau misalkan kita mau datang ke tempat lain, ke tim tamu, kita bertamu, ya udahlah yang hormat gitu, yang nggak usah bikin rusuh, misalkan nggak usah, kita menghargai supporter tim tamunya gitu, ataupun ya mengikuti sekalian apa namanya, poin larangan dari liga sekalian. Kalau supporter tim tamu dilarang datang, ya ini kan keputusannya kita tidak tahu, masih dikaji sama
badan pengawas liga, dan Pak Erick Thohir juga ngomong kalau nggak salah apa namanya, masalah kerusuhan ini denda-dendanya ataupun yang terjadi diserahkan semuanya ke pihak liga, kalau nggak salah seperti itu dia statementnya. Koreksi, silakan koreksi kalau gue salah sob. Oke. Dan untuk di poin yang terakhirnya masih tentang pembahasan supporter, tapi kali ini gue mau mengeplos untuk Jackmania, beberapa puluhan Jackmania, beberapa ratus Jackmania yang apa ya, yang mengeluarkan pemain yang menimpuk sepatu pemain Maluku United, Ciro Alves, mantan pemain Persib Bandung juga yang menimpuk sepatu, yang langsung mengeluarkan, yang langsung untuk apa ya, menarik dan menggendong supporter tersebut. Ada satu pihak apa dua pihak, satu pihak kalau nggak salah, dan dilarang menonton pertandingan tersebut, dilarang berada di tribun tersebut. Ya kita tahu gitu, Persija Jackmania bersusah payah untuk bersusah payah untuk berupaya untuk Persija bermain di JIS. Itu usahanya nggak kecil, usahanya nggak gampang, dan dia menghargai tersebut ya sebatas omongan ya boleh aja, tapi kalau udah bermain tindakan fisik, kekerasan barang, pelemparan, ya itu dijauhkan lah sob. Oke. Sampai situ aja konten tentang Jackmania terakhir menyudahi konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, silakan untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Ingat sob, jaga kesehatan kalian.